warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, syukurlah. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. KM, silahkan pimpin untuk membaca doa. Duduk siap, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membaca doa. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, anak-anak, mari sebelum kita melanjutkan ke materi, silakan kalian untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Tuduha Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak. Nah selanjutnya Ibu ingin cek hadiran dulu. Tadi karena belum cek hadiran ya. Tadi katanya agak ada yang sakit. Semuanya sehat ya. Tadi di awal ya sudah ya. Semuanya baik-baik saja. Ini ice breaking Ibu ini tentang kimia. Nah Ibu ada tepuk-tepukan. Nah ada tepuk-tepukan nih. Jadi yang pertama, kalau misalnya Ibu bilang tepuk oksigen, kalian bilang hidup, hidup, hidup. Kenapa hidup? Karena oksigen, oksigen memberikan kehidupan. Oke. Yang kedua ada hidrogen. Hidrogen mah ringan, ringan, ringan. Karena dia gas kan. Nah, oke. Jadi ada. Kalau Ibu bilang karbon, karbon kita. Kalau bilang karbon, kita siap. Siap. Ringan. Lalu hidrogen. Ringan, ringan, ringan. Tabung oksigen. Hidup, hidup, hidup. Tabung karbon. Kita, kita, kita. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Jadi untuk materi kita hari ini yaitu tentang kimia hijau. Ya, tentang kimia hijau. Jadi mari kita berdiskusi tentang bagaimana penerapan prinsip kimia hijau dapat membantu pengurangan pencemaran di sekitar lingkungan kita. Nah, Ibu ada gambar. Boleh diperhatikan gambarnya seperti di papan tulis ini. Apa yang kalian lihat di sana? Sawah. Oke. Ada yang bilang sawah, ada yang bilang padi, ada yang bilang apa lagi? Ikan mati. Terus? Pestisida. Yes. Ini ya, bisa dilihat ini before on kekeringan atau sawah kering. Ya, terus kelompok 3. Apa ini? Gambar apa ini? Sawah kering. Sawah kering, betul sekali. Kelompok 3. Ikan mati, betul ya, ada ikan mati ya. Betul sekali. Kelompok pertama di sini ada petani yang menyemprotkan pestisida, ataupun juga yang kedua di sini ada petani yang menyuntikkan. Ya, selain menyemprotkan juga bisa menyuntikkan. Ini prosesnya bagaimana setelah disemprotkan itu proses pestisida bercampur dengan air dan bercampur dengan tanah. Selanjutnya ada lagi afternya. Afternya itu apa saja? Afternya di situ ada lahan yang kering atau tanah yang kering. Tanah kering itu tidak hanya disebabkan oleh kemarau, ya, tidak hanya disebabkan oleh kemarau, itu bisa disebabkan dari
dari banyaknya pestisida yang sementara. Ya, lalu yang kedua yaitu ikan mati. Padahal bisa saja ikan itu diternak di lahan pesawahan. Ya, selanjutnya ada lagi. Oke, selanjutnya bisa dilihat. Ini gambar apa? Oke, betul sekali. Membuang sampah di apa itu? Di apa? Di sungai. Nah, yang terdampak apa? Aktornya bisa dilihat, aktornya. Yang terjadi di laut, betul sekali ya Rizky. Nah, apa pendapatmu tentang gambar bipod? Oke. Tidak baik. Oke, pintar. Mantap sekali. Lalu, yang kedua, bagaimana persatu jika melihat gambar aktor? Ya, itu ikan tercemar, betul sekali, Pak. Gangguan ekosistem. Oke, betul. Karena kalian pernah nggak melihat video yang kedua gambar ini adalah gambaran kita untuk materi hari ini. Materi hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, boleh ditulis di bukunya masing-masing. Boleh dibaca juga bisa, tapi selain dibaca boleh ditulis. Silakan ditulis. Yang pertama yaitu ada menjelaskan prinsip dasar kimia hijau. Ya, prinsip dasar kimia hijau itu apa saja? Nanti kalian akan menjelaskan itu. Harus mampu menjelaskan itu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi contoh penerapan kimia hijau di lingkungan sekitar, bisa di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah. Yang tiga yaitu menunjukkan sikap peduli lingkungan melalui diskusi dan refleksi sederhana. Nanti yang kalian akan sudah? Oke, sudah ya. Mari lanjutkan ke materi. Nah, bisa dilihat di sini ada pengertian kimia hijau. Apa itu kimia hijau? Kimia hijau itu adalah cabang ilmu yang bertujuan untuk mendesain produk dan proses yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Meminimalkan ya, jadi tadi kimia hijau itu sebetulnya semua kegiatan manusia. Apa sih pentingnya kimia hijau? Pentingnya kimia hijau itu mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya adalah langkah penting untuk mencegah pencemaran lingkungan sekaligus mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Ya. Sekarang lanjut ya. Oke, nah ini yang paling penting dalam kimia hijau, yaitu 12 prinsip kimia hijau. Ingat, 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama ada apa? Yuni. Santi, yang kedua. Yang ketiga. Gunakan bahan yang aman. Yang keempat. Nova. Oke, produk mudah terurai. Yang kelima, Anis. Sumber daya terbarukan. Oke. 6, Anis. Hemat energi. 9, Rizky. Oke, yang ke 10. Oke, 11, Rasipa. Oke, dan 12, Ulan. Oke, jadi ini adalah 12 prinsip kimia hijau yang dimana 12 prinsip ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa sih relevansi dari prinsip kimia hijau tersebut dalam kehidupan atau untuk kehidupan dengan kelestarian lingkungan? Yang pertama yaitu mengurangi emisi gas rumah. Selanjutnya, yang kedua yaitu meminimalkan penggunaan bahan beracun dalam industri. Pabrik tempe. Siapa yang di sini banget pabrik tempe tahu? Bapaknya. Oke, dia limbahnya dibuang kemana?
Sapi. Oh, jadi dimakan oleh sapi, betul betul. Nah itu betul sekali. Jadi berarti tidak ada limbah yang dibuang. Wah, subhanallah, bagus itu, luar biasa. Orang tua di rumah itu juga nggak? Jadi petani juga tidak? Petani? Ya. Itu bagus sekali Bapak Mesa. Itu selanjutnya ada mengoptimalkan efisiensi energi dan sumber daya. Tidak menyalakan lampu saat siang hari. Kita dinyalakan ini. Butuh tidak? Butuh tidak? Kalau tidak butuh, silakan dimatikan. Sok, matikan. Nah, masih terang tidak? Masih, oke. Kenapa tadi Ibu tidak mematikan? Karena Ibu ingin mengkolaborasikan lampu dengan pembahasan kita hari ini. Nah, minimalisir sekali adalah energi-energi yang tidak terbarukan seperti tadi bensin, solar. Tapi di sini kalau apa-apa harus pakai motor, mana-mana harus pakai kendaraan, atau misalnya jarak 10 meter aja harus pakai kendaraan, ada? Ya. Mari mulai menyadari diri bahwasanya energi itu akan habis. Energi itu akan habis. Oke, lanjut. Contoh proses kimia yang tidak sesuai. Ya, penggunaan pestisida berlebihan, plastik non biodegradable dan limbah industri beracun dapat mencemari lingkungan serta merusak ekosistem. Tadi pestisida berlebihan. Contohnya pada kehidupan masyarakat kita sebagai petani. Kita makan itu dari mana? Dari hasil pertanian ya, betul tidak? Itu ada dua pemikiran yang berbeda. Oke, bisa kita ini bagus sekali dan terima kasih sekali tangan untuk kita semua. Oke, jadi tadi Yuni itu memilih yang di pasar. Yang di pasar itu kadang-kadang udah beberapa hari, kadang seminggu, kadang 2 minggu, kadang bisa jadi sebulan. Kenapa dia bisa bertahan sampai seperti itu? Karena menggunakan pengawet. Kenapa itu memilih yang tadi gitu kan? Karena jelas kalau misalnya ada buah-buahan ataupun tanaman-tanaman yang dimakan oleh baik itu kelelawar atau hewan apapun yang lainnya, berarti makanan tersebut atau buah tersebut itu terhindar dari pestisida. Kalau misalnya yang tadi kita sudah jelas, kalau yang di pasar itu rata-rata sudah menggunakan pengawet atau lanjut ya, menggunakan bahan plastik. Jadi kemana-mana itu bisa usahakan, makanya kenapa sekarang di minimarket tidak menggunakan plastik, karena untuk mengurangi limbah plastik. Jadi tapi jangan juga setiap ke Alfamart atau setiap ke minimarket tidak bawa kantongnya lagi, jadi beli sampai menumpuk tuh di rumah. Ada yang seperti itu? Banyak ya. Ya, usahakan kalau kemana-mana itu bawa kantong ya. Selanjutnya, menciptakan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau, itu menggunakan bahan alami, mendaur ulang limbah, dan mengampanyekan produk ramah lingkungan untuk mendukung pelestarian lingkungan. Oke, ya itu ya. Tadi sudah, selanjutnya. Oke. Selanjutnya ini Ibu punya video, di mana video ini menampilkan permasalahan lingkungan kita. Mari kita simak dan perhatikan dengan seksama. No matter. Lima Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan sekarang Hajit mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengambung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Selatan. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagi surga.
menyerimangkan di antara sampah yang tersatu di sungai menuju laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu pada menikmati mendekati wilayah. Oke. Nah, dari video tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan tentang apa saja yang ada di video? Boleh kelompok satu? Apa saja yang ada di video tersebut? Kelompok satu silakan. Poinnya? Kurangnya kesadaran. Oke, yang selanjutnya kelompok dua, boleh? Apa? Kelompok dua, silakan. Banyak sampah. Sampah apa? Oke, kelompok tiga silakan. Terumbu karang yang rusak. Rusaknya terumbu karang. Oke, kelompok dua silakan. Oh, setiap yang ada di itu aja, yang ada di laut yang tercemar. Oke, kehidupan laut yang tercemar atau ekosistem laut yang tercemar boleh. Yang tercemar. Oke. Oke. Ini poin-poinnya betul ya. Satu, kurangnya kesadaran manusia jelas. Apapun bentuk masalahnya itu berarti berasal daripada manusia. Betul. Oke. Yang kedua yaitu banyak sampah yang merusak ekosistem. Utamanya adalah sampah plastik. 100 tahun ya, sangat mengganggu ekosistem. Nah, jadi ini pasti akan mengganggu ekosistem karang, lalu juga akan mengganggu ekosistem laut. Ya, betul? Sangat mengganggu. Oke. Berarti semuanya kalian paham ya apa dampak dari pembuangan sampah sembarangan. Jadi mari kita berdiskusi. Kita sudah dibagi kepada 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Nah, kalian dibagi atas beberapa konten. Itu ada di sini ada siswa yang apa tadi? Nah, yang mana siswa yang suka mendengarkan yang auditori? Nah, ini ada siswa yang suka mendengarkan. Di sini ada siswa-siswa yang apa ini? Yang siswa visual, yang senang melihat, gitu. Nah, ini adalah siswa-siswa visual dan di sini ada dua kelompok siswa visual dengan kelompok 3 dan yang terakhir ada kelompok siswa kinestetik. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Ya. Di sini yang kuning apa yang pink? Sesuai dengan petunjuknya untuk kelompok para siswa kinestetik itu membuat post nanti kita akan tempelkan atau akan tempel di map. Silakan kalian diskusikan bersama teman-temannya, lihat dan amati masalahnya dan silakan carikan solusi apa yang terbaik untuk masalah tersebut. Ibu kasih waktu berapa menit? 15 menit saja ya. Habis itu setelah teman-temannya akan mempresentasikannya ke teman-teman. Untuk referensi, kalian boleh menggunakan handphone ya. Untuk pengisiannya silakan menggunakan handphone. Untuk referensinya silakan menggunakan handphone. Bisa kalian search di Google ataupun di aplikasi-aplikasi yang kalian mulai. Silakan. Ada yang kurang paham ya. Nah, untuk yang visual dari khususnya, tadi lihat kan ada permasalahan. Nah, sekarang kita dengan kata-kata itu. Tadi ada di video
Manusia membuang sampah sembarangan, sampah plastik di mana-mana, di perairan dipenuhi dengan sampah plastik. Nah, lanjut. Apa yang relevan dengan penanggulangan sampah plastik di perairan? Yang kedua, apa yang relevan yang tadi lakukan? Jika kalian melihat sampah plastik di mana, apa yang akan kalian lakukan untuk meminimalisir pencemaran sampah tersebut? Bisa dimengerti? Ibu kasih waktu 5 menit untuk melihat dan menganalisis sampah apa saja ataupun pencemaran apa saja yang ada di lingkungan baik kelas maupun di luar sendiri. Boleh silakan teman dulu untuk melihat apa lalu ya. Oke. Yang mana ya? Oke. Semangat ya, lanjutkan. Dan kelompok 2 sama kelompok 2 sudah, kelompok 3 semangat, presentasikan ke depan. Silakan untuk kelompok 2 yang sudah selesai, presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inayatullah. Menghemat energi menggunakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2, sangat luar biasa sekali. Tadi sudah menyebutkan dan memberikan solusi apa saja yang Ini adalah kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya Muhammad Firman tentang efisiensi dan pertanian organik. Ada 5 poin, yaitu deskripsi pestisida. Ya, ada 2 poin lainnya. Pestisida itu adalah racun anak untuk mencegah panen. Dan poin kedua ada alat keamanan saat menyemprot seperti masker, sederhana atau kain. Dan yang ketiga, pestisida dampak pestisida berlebihan. Dampaknya ke tanah, lingkungan, sampai berdampak untuk manusia. Dan poin keempat adalah prinsip kimia hijau yang cocok, yang dalamnya memaksimalkan atom, efisiensi energi, sampai bagian penjelasan dari kelompok 1 tentang efisiensi dan pertanian organik. Semoga dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Apa ada yang ditanyakan untuk seputar materi yang kami sampaikan? Tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hebatnya, energinya luar biasa banget. Oke, itu ya hasilnya bagus sih. Sok nanti. Oke, sok silakan dipresentasikan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat poster tentang kimia hijau. Yaitu cintai bumi, kurangi sampah plastik. Membawa tas belanja sendiri. Tas belanja itu lebih gaya dan modis ketimbang kantong plastik, dan alasan yang paling utama menggunakan tas belanja adalah karena ramah lingkungan. Membawa kotak makan sendiri. Membawa kotak makan sendiri jauh lebih praktis karena tidak pindahan makanan yang dibeli. Membawa botol minum sendiri. Daripada membuang-buang uang dengan terus membeli air minum. Terima kasih, bagus sekali ya itu slogan-slogannya. Ya, selanjutnya.
jadi kurang subur, cacing tanah mati, lingkungan, air sawah tercemar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, saat kalian luar biasa sekali bisa menyimpulkan apa-apa saja yang ada pada LKPD tersebut dan bisa menyelesaikan solusi ramah lingkungan. Selanjutnya boleh duduk kembali dan kita itu kelompok 2 dan kelompok 3 dan keempat itu sudah luar biasa, tinggal ditambahkan sedikit-sedikit lagi untuk kelompok 3 nanti bisa dipercepat ya. Dan kelompok 2 sudah bagus, kelompok 1 tadi mappingnya sudah oke sekali. Dan untuk kelompok 4 gambarnya sudah bagus, tinggal untuk tambahkan lagi ada poin yang belum termasukkan tapi sudah ada ya kerangkanya. Oke. Selanjutnya silakan buka HP-nya masing-masing, kita akan melakukan evaluasi mandiri. Ibu share di WhatsApp. Nah, share di WhatsApp ya. Ini nggak tahu kenapa nggak connect. 11, 19. Oke, udah ada masuk 20 orang di quizzes kita. Silahkan yang belum. Oke. Ini udah ada 20 orang masuk. Sudah? Oke, ini sudah ada yang masuk, bagus. Nah, udah ada yang akhir ini di halaman ibu. Oke. Oke, sip. Sudah selesai semua. Terima kasih. Bagus sekali kalian. Hebat. Ya. Oke, anak-anak. Ini sudah ibu ada poinnya. Ibu sudah masuk di quiz ibu. Oke, sekarang perhatikan lagi ke depan. Kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah hebat sekali. Kalian sudah mengerti apa saja yang tidak dan boleh dilakukan dalam proses atau prinsip kimia hijau. Nah, anak-anak, ada kendala tidak? Ada kendala? Oke, sudah paham tentang prinsip kimia hijau dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam prinsip kimia hijau. Oke. Oke. Nah, anak-anak, karena memang hari ini waktunya sudah akan habis, waktunya sudah akan habis. Jadi kalian silahkan boleh nanti di rumah lakukan apa-apa saja prinsip kimia hijau yang bisa diterapkan di rumah dan boleh difoto untuk dokumentasinya, boleh dikirimkan ke ibu, ya, dijapri ke ibu. Bukan solusi, tapi kebiasaan yang baik dalam prinsip kimia hijau yang kalian lakukan di rumah ataupun di lingkungan sekolah. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama kalian itu hari ini. Terima kasih sudah berkontribusi dalam pembelajaran kimia hijau. Sekali lagi maaf jika ada pembelajaran ibu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian dan terlihat perilaku ibu yang tidak sesuai dengan